Nama saya Gina Ramadona, NIM saya T 2018-6120, kelas TBI 3 semester 6. Di sini saya sebagai presentator pertama dalam sesi presentasi ini, di mana saya akan mempresentasikan tentang peran guru atau tugas guru dalam administrasi sekolah. Seperti yang sudah pemakalah tulis dalam makalahnya pada rumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja peran guru dalam administrasi sekolah. Jadi saya akan membahas tentang rumusan masalah pada poin yang pertama. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja peranan atau tugas guru dalam administrasi sekolah, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan pembahasan penting atau utama sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang peran-peranan guru sebagai administrator sekolah atau pendidikan. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwasannya guru itu merupakan salah satu komponen yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau itu memiliki peran yang besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukan hanyalah sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga dapat berperan sebagai administrator pendidikan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Jadi, menurut Bapak Oteng Sutrisna pada tahun 1986, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam setiap lembaga atau institusi pasti ada yang namanya administrasi. Administrasi itu gunanya untuk mempermudah jalan agar kita dapat agar kita dapat melakukan apa yang kita tuju, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidikan atau administrasi di sekolah. Jadi administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jika seorang guru mampu melaksanakan tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan dalam tata administrasi sekolah, maka dapat dikatakan bahwa guru tersebut adalah guru yang profesional dalam tugasnya. Jadi maksudnya adalah ketika guru, selain guru memberikan ilmu atau mengajarkan kita beberapa ilmu pengetahuan, di samping itu juga dia dapat berperan menjadi administrator di sekolah, dan itu yang dapat dikatakan sebagai guru profesional. Nah, apa saja sih tugas-tugas guru dalam administrasi sekolah atau administrasi pendidikan? Berikut penjelasannya. Baik, adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan sesuai dengan klasifikasinya itu ada 7 macam atau ada 7 peranan. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum, yang kedua yaitu administrasi kesiswaan, yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian, yang keempat administrasi keuangan, yang kelima administrasi sarana atau prasarana sekolah, yang keenam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas, dan yang terakhir adalah administrasi layanan khusus. Langsung saja kita akan membahas pada administrasi yang pertama, administrasi kurikulum. Baik, apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum itu adalah suatu sistem pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Karena ketika mengajar kita harus mengikuti kurikulumnya ya, tidak boleh lepas dari kurikulum. Maka itulah yang menyebabkan bahwa kurikulum itu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, kurikulum sekolah itu merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengartikan kurikulum itu sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah institusi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Lanjut kita akan membahas tentang administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses
pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Menurut Sutisna, pada tahun 1991, tugas guru dalam administrasi siswa adalah menyeleksi siswa baru, menyelenggarakan pelajaran, mengontrol kegiatan siswa, melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Cukup untuk administrasi kesiswaan. Langsung saja kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu guru sebagai administrasi kepegawaian. Dalam administrasi kepegawaian ini, lebih difokuskan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Apa saja sih peranan guru dalam administrasi kepegawaian? Jadi, peran-peran guru dalam administrasi kepegawaian, yang pertama, yaitu membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat, yaitu membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, yaitu membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, yaitu mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Dan yang terakhir, yaitu mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lainnya. Setelah membahas tentang administrasi kepegawaian, mari kita langsung membahas tentang administrasi keuangan. Jadi, penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru juga diharapkan ikut berperan dalam administrasi ini. Meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi apa saja sih peran guru dalam administrasi keuangan ini? Jadi, ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data, usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga yaitu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan data pembangunan. Lalu yang keempat yaitu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan data bantuan operasi sekolah atau BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Langsung saja kita akan membahas poin yang kelima, yaitu administrasi sarana atau prasarana sekolah. Jadi prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Administrasi, prasarana, dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jadi apa saja sih peran guru dalam prasarana atau prasarana sekolah? Jadi langsung saja, ada 3 peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah. Yang pertama yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru.
Dan yang terakhir yaitu pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Langsung saja kita membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Husemas. Jadi apa sih Husemas itu? Jadi Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Begin, and Gilbert pada tahun 1976 mendefinisikan Husemas ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, persoalan sekolah dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi, ada beberapa peran guru dalam hubungan sekolah masyarakat. Yang pertama yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya, yaitu kode etik guru. Seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas poin terakhir dari peran guru dalam administrasi pendidikan atau administrasi sekolah, yaitu bagaimana peran guru sebagai administrasi layanan khusus. Jadi di sini ada beberapa layanan khusus, yaitu yang pertama PSB, Pusat Sumber Belajar, atau biasa kita sebut perpustakaan. Yang kedua, UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. Dan yang ketiga, Kafetaria Sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah PSB, Pusat Sumber Belajar. Jadi apa sih PSB itu? Jadi PSB adalah unit kegiatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas atau pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pada umumnya, pusat belajar dirancang untuk membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dan oleh karena itu, pusat sumber belajar harus diadministrasikan secara profesional. Nah, adapun ciri-ciri atau unsur pokok yang ada dalam perpustakaan, yaitu yang pertama, tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka. Yang kedua, koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu. Yang ketiga, untuk digunakan secara kontinu oleh guru dan murid sebagai sumber informasi. Dan yang terakhir yaitu merupakan suatu unit kerja. Kita akan membahas tentang layanan khusus atau fasilitas yang kedua, yaitu unit kesehatan siswa. Unit kesehatan siswa atau UKS merupakan suatu unit yang menangani masalah kesehatan jasmani siswa. Dan di sini, peran guru yang memiliki pengalaman serta pemahaman tentang kesehatan jasmani sangat dibutuhkan untuk membantu siswa-siswa yang membutuhkan pertolongan, sedang sakit ataupun lain sebagainya. Secara spesifik, peran guru dalam UKS yaitu yang pertama, membantu menangani dan mengawasi siswa yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, mengawasi obat-obatan yang input atau masuk ke dalam UKS atau output keluar dari UKS. Dan yang terakhir yaitu membantu menghimbau para siswa agar mau hidup sehat, terbebas dari penyakit. Dan yang ketiga yaitu kafetaria, warung, kantin sekolah. Jadi kafetaria itu juga termasuk salah satu fasilitas dari sekolah atau layanan khusus. Kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan agar kehadiran kantin itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kantin itu adalah yang pertama, administrasi kantin sekolah harus menjaga kesehatan masakan-masakan yang dijajakan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus mempunyai pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran penyakit. Yang ketiga, makanan-makanan yang disajikan hendaknya makanan yang bergizi tinggi. Dan yang terakhir, maksud saya yang keempat, harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Dan yang terakhir yaitu usahakan agar kantin tidak memberikan kesempatan siswa untuk berlama-lama atau nongkrong karena akan memunculkan perilaku-perilaku negatif. Seperti itu. Jadi, pada poin yang ketujuh,
Administrasi layanan khusus itu ada 3 macam. Yang pertama PSB, Pusat Sumber Belajar, atau yang biasa kita ketahui sebagai perpustakaan. Yang kedua yaitu UKS, Unit Kesehatan Siswa. Dan yang ketiga yaitu kafetaria. Dan 3 tempat ini adalah layanan-layanan khusus atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah, dan itu perlu untuk diadministrasikan agar penggunaannya tidak disalahgunakan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya telah menjelaskan tentang 7 peran guru dalam administrasi sekolah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maharani Hakim, NIM T 2018-6113. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang guru sebagai layanan konseling. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan konseling ini adalah suatu program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu setiap individu dalam mengadakan yang namanya penyesuaian diri. Dan tentunya di dalam sekolah. Nah, ada 2 faktor untuk program bimbingan ini. Yang pertama, faktor pelaksana atau orang yang memberikan bimbingan. Yang kedua, faktor yang berkaitan dengan perlengkapan, metode, bentuk layanan kepada siswa, dan sebagainya, yang mempunyai kaitan dengan kegiatan bimbingan konseling tersebut. Lalu langsung saja kita ke tugas dari layanan bimbingan konseling ini. Ada 9 tugas pokok tugas guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama guru sebagai informator. Jadi diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif untuk studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Lalu yang kedua sebagai organisator. Jadi guru sebagai pengelola kegiatan akademik dan jadwal pelajaran dan yang lain-lain. Lalu tugas yang ketiga yaitu motivator. Jadi di sini guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta bisa mendinamisasikan potensi siswa dan menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya kreativitas sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu direktor. Jadi guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Lalu yang kelima, guru sebagai inisiator. Jadi guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, guru layanan konseling transmitter. Jadi di sini guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Lalu yang ketujuh, guru layanan bimbingan konseling sebagai fasilitator. Jadi di sini guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedelapan, guru sebagai mediator. Jadi guru layanan konseling ini sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Lalu yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Jadi guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya ini berhasil atau tidaknya. Tujuan dari bimbingan konseling ini sendiri ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi kan biasanya guru BK itu yang bantu siswa-siswa mulai kayak contohnya biasanya ngurus bantu beasiswa, bidik misi gitu. Jadi guru BK tugasnya membantu siswa untuk kehidupan di masa yang akan datang. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Lalu yang ketiga, menyesuaikan diri lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk
Nah, yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Kelima, menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Dan ketujuh, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Nah, secara khusus, bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu konseling agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi beberapa aspek dari pribadi, sosial, belajar, akademik, dan hingga karirnya. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas guru layanan bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Firmansyah, NIM T 2018-6117. Nah, lanjutan dari materi sebelumnya mengenai tugas-tugas guru profesional yang ketiga, yaitu tugas guru sebagai layanan instruksional. Nah, secara instruksional, peran guru kan sebagai tenaga pendidik yang merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan, dorongan, peran-peran memberi pembinaan, pengawasan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak supaya bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah serta norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi layanan instruksional itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu peran guru dalam perencanaan atau pengembangan, dan yang kedua yaitu peran guru dalam implementasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Jadi layanan instruksional guru itu dimulai dari perencanaan, di mana sebelum guru itu masuk kelas, sebelum dia mengajar itu mereka harus melakukan perencanaan, entah itu dalam hal pembuatan materi, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudahnya, jadi fungsi RPP itu sebagai acuan agar apa yang direncanakan oleh guru itu bisa terarah dan pembelajarannya itu bisa efektif. Nah, di dalam RPP ini juga telah ada beberapa media yang harus disiapkan seperti itu. Selanjutnya, layanan instruksional guru yang kedua yaitu pelaksanaan atau implementasi pembelajaran. Nah, jadi di sini guru itu bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, berbagai macam model pembelajaran. Itu tergantung yang guru akan lakukan. Nah, di sini ada dua karakteristik pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang melibatkan mental siswa secara maksimal. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang membangun dialogis dan tanya jawab secara terus-menerus. Selanjutnya, pelayanan instruksional guru yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi setelah melakukan perencanaan, sudah dilakukan pelaksanaan atau implementasi, jadi yang terakhir guru itu harus melakukan evaluasi supaya guru itu tahu apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu berhasil atau tidak. Nah, untuk melakukan evaluasi itu bisa dilakukan ketika proses pembelajaran itu berlangsung ataupun ketika setelah pembelajaran itu selesai. Ada juga yang melakukan evaluasi setiap 1 minggu sekali atau setelah satu subtema itu selesai. Biasanya sekolah yang menggunakan KTSP biasanya itu menyebutnya dengan ulangan harian. Sedangkan sekolah yang menggunakan K13, kurikulum 13, menyebutnya dengan NPH kalau nggak salah, penilaian nilai
harian. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.